Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Halaman 59. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi sab'in wa 'ishrina darajah. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ibn Umar itu berarti siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi sab'in wa 'ishrina darajah. Salat jamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Ini menerangkan bahwa fadilah daripada salat jamaah. Kalau misalkan kita ini sholat sendiri, pahalanya cuma 1. Tapi kalau misalkan kita ini sholat berjamaah, maka pahalanya 27. 1 dibanding 27, maka tidak ada bandingannya. Ya, karena itu ini adalah fadilah daripada sholat jamaah. Para ulama mengatakan sholat sendiri yang mendapatkan pahala cuma 1 itu pun kalau misalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan sholat kita itu diterima, maka pahalanya 1. Tapi kalau misalkan sholat berjamaah, ya, insya Allah kata para ulama itu lebih banyak sholat kita itu diterima. Kenapa? Karena di antara daripada keutamaan, ya, sholat jamaah ini adalah apa? Antara satu makmum, ya, dengan makmum yang lain, ya, antara satu makmum dengan makmum yang lain itu bisa apa? Bisa membantu kekurangan antara satu dengan yang lainnya. Artinya begini, ini misal jamaahnya ada 40 orang, misal ya. Yang satu ini misalkan dia khusyuknya itu ada di rakaat pertama. Kemudian yang kedua, ya setelah rakaat pertama sudah buyar, sudah pikirannya sudah buyar. Yang pertama ya Allah khusyuk banget ya, Allah khusyuk. Tapi pas di rakaat yang kedua sudah buyar, ingat yang lain, ya, ingat kunci, ya, ingat yang hilang dan macam-macam yang lain. Nah, itu kan biasanya kan seperti itu. Nah, kemudian makmum yang lain enggak, makmum yang lain ternyata ketika pas rakaat yang pertama itu ya enggak khusyuk, tapi dia khusyuknya di rakaat yang kedua, misalnya. Ya. Sampai di rakaat yang ketiga buyar lagi. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian makmum yang lain, yang satunya itu khusyuknya di rakaat yang ketiga, misalkan. Kemudian makmum yang lain khusyuknya di rakaat yang keempat, ya. Atau antara rukun ke rukun yang lain, antara 40 orang itu kan nyampur-nyampur, berarti khusyuk di dalam sholatnya. Itu kata para ulama, antara makmum satu dengan makmum yang lain itu bisa membantu antara satu dengan yang lain.
Itu kalau misalkan jamaah. Karena itu kalau misalkan pun ketika kita sholat berjamaah itu tidak khusyuk semuanya, maka bisa dibantu dengan teman-teman yang satu jamaah itu. Dan insya Allah itu lebih banyak kita kalau misalkan berjamaah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau misalkan kita berjamaah. Karena itu fadilahnya, ya, pahalanya yang didapat itu bahkan lebih banyak melampaui daripada ketika kita sholat sendiri. Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Sigaf. Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Sigaf ini adalah seorang ulama yang istiqomah, ya. Seorang ulama yang istiqomah, terkenal dengan julukan Al-Abid, An-Nasik, Al-Arif Billah, Al-Allamah, ya. Ini adalah Al-Habib Abdul Qadir, ya. Beliau tinggal di kota Pasuruan, ya. Ayah daripada Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sigaf, ya. Habib Abdul Qadir ini adalah seorang yang Masya Allah, ya, istiqomahnya luar biasa. Di antara istiqomahnya, ya, kalau misalkan sholat itu harus sholat berjamaah. Ya, kalau di tempatnya beliau itu kan ada beberapa santri yang sholat berjamaah. Lah kalau misalkan nggak ada sama sekali orang, mungkin beliau pas ketika itu terlambat sholat berjamaah, ya. Lah nggak ada orang yang bermakmum kepada beliau, itu beliau nggak mau sholat dulu, ya. Beliau itu keluar dari rumahnya nyari orang yang mau diajak untuk sholat berjamaah. Nah, jadi hukumnya kalau misalkan kita ini sudah sholat, kemudian kalau misalkan kita ini diminta bantu sama teman kita untuk ikut sholat berjamaah lagi, maka nggak apa-apa hukumnya. Nah, kita sholat lagi untuk membantu teman kita yang tadi belum sholat jamaah. Apalagi kalau misalkan kita sebelumnya itu sholat sendiri, nah malah lebih afdol lagi kita sholat lagi. Ya itu hukumnya seperti itu. Jadi walaupun misalkan sebelumnya kita itu sudah sholat berjamaah, tapi kalau misalkan teman kita ada atau ada orang yang ingin menemani untuk sholat berjamaah, nah maka itu juga kita dianjurkan untuk menemani. Nah, itu. Nah, Habib Abdul Qadir itu sampai keluar rumah, sampai nyari orang yang mau untuk apa? Untuk ikut sholat berjamaah. Bahkan apa? Bahkan dikasih uang yang mau sholat berjamaah. Enak ya? Ayo, mau nggak? Saya kasih 100.000 mau ya? Nah, wah sudah dapat pahala ya, dapat uang lagi. Nah, itu keistiqomahan daripada Habib Abdul Qadir bin Husain As-Sigaf. Jadi nggak mau sholat sendiri, rela beliau mencari teman untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Kemudian istiqomahnya lagi apa? Kalau misalkan ya masuk masjid itu kan adabnya sesuai dengan sunnah daripada Nabi Muhammad SAW, itu kita pakai tangan apa? Pakai kaki apa? Kanan ya. Kalau keluar kiri. Ya, kebalikan kalau misalkan kita masuk kamar mandi. Lah kalau misalkan beliau itu masuk masjid, kok kemudian lupa? Ya, manusia kan tempatnya salah lupa ya. Kok kemudian beliau itu melangkah dengan kaki kiri dulu, sudah masuk masjid, keluar lagi. Ya. Ya Allah, ini saya kok lupa ya. Akhirnya keluar lagi, kemudian masuk masjid lagi, doa, masuk masjid lagi dengan kaki kanan. Itu adalah potret ya orang-orang yang menjaga istiqomah. Ya, karena itu orang yang selalu istiqomah itu kerap ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kasih daripada Allah Subhanahu wa taala, diangkat sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu adalah fadilah daripada sholat berjamaah.
Ya. Kemudian ya di antaranya lagi daripada sholat berjamaah ini adalah apa? Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah juga meninggalkan yang namanya sholat berjamaah. Itu Nabi SAW itu belum pernah. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW itu belum pernah sama sekali meninggalkan apa? Meninggalkan sholat berjamaah. Ya, dalam seumur hidup beliau itu belum pernah. Ya, padahal sholat berjamaah kan bukan sesuatu yang apa namanya wajib. Ya, sholat sendiri kan nggak pernah. Nabi SAW itu diriwayatkan belum pernah yang namanya meninggalkan sholat berjamaah. Karena itu para ulama ya itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kalau misalkan orang awam, ya sudah daripada nggak sholat, ya daripada nggak sholat kan seperti itu kalau orang awam ya. Nah, kemudian ke halaman 60. Ya, ke halaman 60. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa salatun asqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihi ma la'atuhuma walau habwan." Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa salatun asqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihi ma la'atuhuma walau habwan." Tidak ada sholat, kata Nabi SAW, yang lebih berat bagi orang-orang munafik. Ya, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik, melainkan itu adalah sholat fajar, sholat subuh, dan sholat isya. Nah, seandainya kata Nabi Muhammad SAW mereka tahu apa yang ada di dalam sholat subuh dan sholat isya, maka mereka akan bergegas. Ya. Walaupun sampai mereka itu apa namanya berlomba-lomba dan macam-macamnya itu, walaupun berdesak-desaan, walaupun dengan apa namanya untuk datang kepada sholat subuh dan sholat isya itu harus dengan susah payah, mereka tetap melakukannya. Itu, ya. Kata Nabi Muhammad SAW apa tadi? Tidak ada sholat yang berat bagi orang munafik kecuali sholat subuh dan sholat isya. Berarti menurut Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya ini, sholat subuh ya itu kan sholat yang paling berat ya. Ya. Tapi kata Nabi Muhammad SAW itu bagi orang munafik ternyata, bukan bagi orang yang umum sebagaimana pada umumnya orang sholat. Jadi kalau misalkan orang itu ya ketika azan subuh ya, ketika azan subuh, sudah dengar azan subuh, ya, kok dia tidak langsung bergegas ke kamar mandi untuk wudhu, tapi kok dia bingung untuk nyari selimut lagi ya. Oh, bau. Sudah ada ini. Sudah. Mana bantal tadi? Selimut mana tadi? Ya, kok malah bingung nyari selimut sama bantal itu? Berat. Sholat subuh itu berat. Sudah bangun ini, sudah bangun. Ya, masih ngantuk-ngantuk, masih berat untuk ke kamar mandi, untuk wudhu. Berat. Sholat subuh itu berat. Tapi bagi orang munafik, makanya kita kok kan kita nggak mau ya dicap sebagai orang munafik ya. Nah, karena itu kalau misalnya kita sholat subuh jangan sampai kita malas-malasan untuk sholat subuh. Kenapa? Karena kita bukan orang munafik ya. Karena kita bukan orang munafik. Hanya orang munafik kata Rasulullah SAW yang berat untuk melakukan sholat subuh dan juga sholat isya. Lah kenapa kok sholat isya itu berat? Ya, karena apa? Karena sholat isya itu apa? Tul zaman. Waktunya itu panjang. Karena itu banyak orang yang apa? Banyak orang itu yang menunda-nunda. Alah, awal sholat itu masih awal azan kok ya. Tak nonton ini dulu, ini mumpung timnas ini main ya. Ya.
Ini kan sampai jam, ini sampai jam 9, setengah 10 tak nonton dulu lah. Ya, seru-serunya ini nonton. Sudah habis nonton apa diajak ngobrol sama temannya. Kalau ngidul udah. Habis itu apa? Sampai jam 12 tertidur. Bangunnya apa? Bangunnya subuh. Udah hilang udah isaknya ya. Nah, itu. Atau misalkan kesibukan yang lain, awal isya nggak mau sholat dulu. Diajak mutar-mutar dulu misalkan. Wah, masih panjang kok. Ya, habis ini nanti habis jalan-jalan dulu, nanti kalau pas pulang baru sholat isya. Ketika nyampe di rumah ya sudah capek dia, sudah nggak ingat sudah. Nah, karena itu kata Rasulullah SAW, berat juga sholat isya. Tapi bagi orang yang munafik, tapi bagi orang-orang yang nggak munafik, yang hatinya masya Allah ya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya tetap dia tidak akan berat, tetap bergegas. Wah, sholat itu hobi saya ya. Misalkan seperti itu. Sholat subuh, oh jangan kan sholat subuh, sholat tahajud aja nggak berat kok saya, itu masya Allah ya. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang, maka apa? Pahalanya sangat berlipat sekali. Ya, sholat subuh, sholat taraweh, ya, sholat isya. Ya, karena itu kata para ulama mengatakan, ya, kan Lailatul Qadar itu kan tidak tahu ya kapan terjadinya, kan nggak tahu ya. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah mengisyaratkan di malam-malam ganjil setelah apa? Setelah sepertiga akhir. Mulai dari malam 21, malam 23, malam 25, terus malam 27, malam 29. Ya. Tapi itu pun kan kita nggak tahu. Kata para ulama, ya itu yang diisyaratkan Nabi. Tapi juga ada kemungkinan di selain tanggal itu. Ya, jadi intinya nggak ada yang tahu Lailatul Qadar. Tapi kata para ulama menegaskan ada satu orang yang pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Siapa itu? Kalau misalkan ada orang yang di dalam bulan Ramadan itu setiap harinya itu sholat isya berjamaah sama sholat tarawih, istiqomah setiap hari. Sudah itu aja kata para ulama. Insya Allah besar kemungkinan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena sholat tarawih itu bagian daripada qiyamul lail, menghidupkan malam yang pertama daripada malam-malam bulan Ramadan. Karena itu jangan sampai kita absen sholat isya berjamaah sama sholat tarawih. Tapi ya jangan begitu juga ya ditambahi ibadah yang lain ya, seperti baca Quran dan yang lain sebagainya. Nah, itu ya. Semoga insya Allah di bulan Ramadan ini insya Allah kita mendapatkan keberkahan daripada bulan Ramadan, sehingga insya Allah kita dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.